Perkenalkan, nama saya Laura Angow, NIM 2311101010119, jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi Manado, kelas 1C. Di video saat ini saya akan memaparkan tentang ulasan buku, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu, Dr. Anda Jaini Imbang M.Hum, dan Dr. Anda Dona Reti Maylin Timbuleng M.Hum. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan identitas dari buku yang saya ulas ini. Judul Ilmu Kesehatan Masyarakat, penulis Teresia Retna Puspita Dewi, Eskep, Nars Mkes, APT Hidelda Mulyana SSI, SPFRS, Mars MHK, Sugiarto SKM MKM, Nars Muhammad Idris, Eskep, MKKK, Dr. Novida Aryani SPOG Mkes, Kesehatan Hodiri Adiputra, SKM MMR, Khairunisa SKM Mkes MM, Entianopa SKM Mkes, Imam Agus Faizal STRAK M.Imun, Syamsul Rizal Sinulingga MPH. Penerbit Sahir Publishing, tahun terbit 2022, jumlah halaman 109, bahasa Indonesia, warna sampul ungu, ISBN 978-623-466-1163. Kita masuk pada tahapan orientasi. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk mendalami konsep-konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat serta beberapa teori dan praktik yang relevan mengenai ilmu kesehatan masyarakat. Landasan ini tentunya akan sangat berguna bagi para pembaca, serta membantu mereka dalam memahami dan memperdalam pengetahuannya mengenai kesehatan masyarakat. Berikut latar belakang para penulis inti dari buku ini. Entianopa SKM Mkes, lahir di Kotolanang, Kabupaten Kerinci, Jambi 23 November 1986. Menempuh pendidikan S1 di Stikes Harapan Ibu Jambi, jurusan Kesehatan Masyarakat, dan menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Diponegoro, Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi K3. Selain buku ini, beliau juga pernah menulis buku berjudul Keperawatan Bencana. Ini merupakan book chapter yang kedua bagi penulis. Syamsul Rizal Sinulingga MPH, lahir pada 12 Desember 1983. Penulis adalah seorang tenaga pengajar tetap di salah satu perguruan tinggi kesehatan. Penulis mengawali pendidikan tinggi Diploma 3 di Akademi Analis Farmasi dan Makanan, Yayasan Abdurra Pekanbaru, lulus pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan alih jenjang Strata 1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis mendaftarkan diri dan menempuh pendidikan pada program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya kita masuk pada tahapan tafsiran isi. Buku ini menguraikan tentang awal mula dan perkembangan kesehatan masyarakat yang sejarahnya tidak terlepas dari dua mitologi Yunani, yaitu Asclepius dan Hygieia, yang melakukan upaya-upaya penyembuhan atau pengobatan kesehatan, serta konsep sehat sakit, di mana penulis menjelaskan bahwa konsep sehat adalah suatu keadaan dinamis yang terus berubah sesuai adaptasi individu. Dalam buku ini, penulis membahas tentang konsep pencegahan penyakit, tingkatan pencegahan penyakit, bentuk upaya pencegahan penyakit, dan strategi pencegahan penyakit. Hal ini dapat diterapkan di berbagai bidang, baik di dunia kesehatan maupun dalam kehidupan nyata atau secara langsung. Serta kesehatan kerja, yaitu terselenggaranya dan terpeliharanya kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja pada derajat tertinggi pada semua pekerjaan. Buku ini juga memuat konsep pendidikan kesehatan, di mana kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit. Selanjutnya, buku ini membahas tentang gizi dalam kesehatan masyarakat, khususnya gizi pada makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Higiene dan sanitasi atau usaha pencegahan penyakit yang meliputi penciptaan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, serta manajemen kesehatan masyarakat, yaitu bidang yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat.
Masuk pada tahapan evaluasi. Keunggulan buku ini, pertama, buku ini dapat menyajikan pengetahuan komprehensif tentang berbagai topik yang terkait. Kedua, buku ini dapat memberikan panduan praktis bagi pembaca untuk menerapkan konsep-konsep ilmu kesehatan masyarakat dalam kehidupan nyata. Ketiga, buku ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman kesehatan masyarakat. Dibandingkan dengan buku yang ditulis oleh Murti Ani, SST MKes, buku ini masih lebih unggul karena pembaca dapat lebih mudah untuk memahami dan menerapkan topik-topik yang disajikan di dalam buku ini dibandingkan dengan buku lain yang topiknya sama. Tetapi, meskipun mempunyai keunggulan, buku ini juga mempunyai kelemahan, yaitu buku ini tidak mencakup seluruh topik dan aspek ilmu kesehatan masyarakat. Dibandingkan dengan buku ilmu kesehatan masyarakat yang ditulis oleh Murti Ani, SST MKes, dari segi topik, buku ini masih lumayan kurang, karena ada beberapa topik yang seharusnya dicantumkan, tetapi dalam buku ini tidak ada. Dan kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan rangkuman evaluasi. Buku ilmu kesehatan masyarakat ini dapat menjadi sumber informasi bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat dan membantu mereka memahami dampak positif yang ditimbulkannya. Informasi dan teori-teori mengenai kesehatan masyarakat yang terdapat pada buku ini kiranya dapat menjadi landasan ilmu pengetahuan bagi para pembacanya dan menciptakan hasil yang nyata.